dulu ya. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai log shipping, salah satu metode untuk meningkatkan availability dari database kita. Jadi availability adalah suatu hal yang penting ya di sebuah database karena itu menyangkut kelangsungan ya, kelangsungan jalannya database kita. Kalau database kita down ya, ada masalah, kita bisa memiliki backup-nya. Oke. Saya coba share screen dulu. Oke. Ya, jadi ini salah satu teknik untuk meningkatkan availability database kita. Sebetulnya banyak ya, selain log shipping kita juga punya database mirroring, kita punya database clustering juga, dan kita juga kemarin sudah belajar mengenai bagaimana caranya kita melakukan ekspor database secara berkala ya, menggunakan SQL Agent. Kita menggunakan SQL Agent untuk menjadwalkan database kita di ekspor ya, atau di ya transaksi yang ada di database kita ekspor dalam sebuah file .bak, terus kita simpan di direktori tertentu secara terjadwal. Itu juga bisa kita gunakan untuk menjaga ya database kita. Jika database kita mati ya, database kita ada masalah, lagi down, kita bisa langsung punya backup-nya. Begitu juga log shipping ya, ini salah satu metode juga yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan availability dari database kita. Ini tergantung kasus kita ya, kita bisa memilih log shipping, kita bisa memilih database clustering, database mirroring, itu semuanya tergantung dari kebutuhan kita. Nanti kita coba lihat plus minus dari setiap metode untuk meningkatkan availability dari database kita. Oke, kita bicara mengenai availability dulu ya. Ya, pengantarnya salah satu tugas DBA, database administrator, adalah memastikan sumber daya database selalu available, tersedia bagi end user. Nah, server database yang ideal harus berjalan ya 24 jam selama seminggu ya. Itu mungkin atau enggak ya? Ya. Kalau kita lihat coba ya, misalnya Anda pernah menggunakan sebuah aplikasi atau sistem informasi tertentu ya, pasti ada suatu ketika pasti ada yang namanya maintenance ya di aplikasi yang Anda gunakan tersebut. Salah satu contohnya, saya menggunakan salah satu mobile banking ya, saya nggak sebut namanya, yang mobile banking di handphone saya itu secara berkala ya. Kalau saya amati itu sekitar 1 bulan itu pasti ada waktu untuk dilakukan maintenance sehingga saya tidak bisa menggunakan mobile banking tersebut ya. Walaupun memang waktunya itu enggak waktu siang atau pagi ya, tapi waktu maintenance-nya itu biasanya malam di atas jam 10 gitu. Tapi saya amati pasti dalam waktu 1 bulan itu ada waktu maintenance-nya. Sehingga memang kalau seperti itu ya, server yang di mana aplikasi tersebut berjalan memang tidak dijamin bahwa akan berjalan 24 jam tiap hari selama seminggu. Itu impossible ya. Pasti kita butuh yang namanya waktu maintenance untuk melihat permasalahan ya yang mungkin ada di database kita, di server kita ya, terus di aplikasi kita. Itu kita harus sediakan waktu untuk dilakukan maintenance. Nah, tapi kita bisa meningkatkan setidaknya itu waktu downtime-nya ya, waktu maintenance-nya itu tidak lama. Kita bisa siapkan server sekunder ya, kita bisa siapkan instance sekunder untuk menangani atau untuk menggantikan ya instance primary kita. Jadi ada sekunder sama primary ya. Ibaratnya kalau yang primary itu server atau database primary itu adalah database di mana data kita itu kita taruh di sana ya. Jadi aplikasi kita menggunakan database yang primer, database utamanya. Tapi suatu ketika kita ingin memaintenance ya server yang ada di server di mana tempat database utama itu berjalan, nah kita bisa alihkan dulu ke database yang secondary. Waktu peralihan itu juga butuh waktu ya, tidak langsung dialihkan langsung bisa jalan ya, pasti butuh waktu ya beberapa menit ya tergantung size dari database kita atau size dari server kita, sehingga juga butuh waktu untuk migrasi ya dari satu instance ke instance yang lain atau dari satu server ke server yang lain. Ya, itu yang bisa kita lakukan ya. Kita bisa meminimalisir ya waktu maintenance itu, mempersingkat waktu maintenance.
Oke, ini ada cara mengukur availability, diukur berdasarkan persentase waktu di mana sistem tersedia untuk usernya. Jadi misalnya 100% availability, yaitu sistem tersedia sepanjang waktu atau tidak ada downtime, waktu berhenti. Misalnya Anda membangun sebuah aplikasi ya, aplikasi tersebut 100% availability-nya mulai dari dijalankan sampai saat ini, misal seperti itu. Ya berarti database yang Anda gunakan ya di aplikasi tersebut 100% berjalan 100% berjalan terus ya, nggak ada waktu downtime-nya. Tapi ya apakah mungkin hal itu terjadi ya? Mungkin waktu di awal-awal aplikasi kita jalan ya 100% availability-nya. Tapi pasti suatu ketika kita melakukan upgrading aplikasi kita ya, itu pasti juga butuh waktu yang namanya maintenance ya. Aplikasi kita butuh yang namanya evolusi ya, karena aplikasi yang kita buat misalnya tidak statis ya, pasti ada fitur-fitur baru yang diinginkan oleh user. Nah, seperti itu. Pasti butuh waktu yang untuk maintenance ya, untuk setidaknya itu untuk menghentikan aplikasi kita berjalan untuk dilakukan upgrading. Nah, kalau kita ambil contoh saja kemarin, kalau Anda tahu ada permasalahan ya di Facebook Company. Jadi WhatsApp, Facebook, pokoknya produk-produknya miliknya Facebook itu nggak bisa kita gunakan ya. Tapi memang di Indonesia tidak sebegitu viral ya, karena terjadinya itu waktu jam 12 malam kalau nggak salah. Ya waktu orang Indonesia, netizen Indonesia itu lagi tidur. Jadi nggak kerasa gitu kan ya. Tapi kalau kita bandingkan di luar negeri ya, yang waktunya itu ibaratnya waktunya 12 jam lebih lama dibandingkan Indonesia, atau 12 jam lebih lambat ya. Di Amerika itu kan waktunya sekitar 12 jam lebih lambat ya dibandingkan Indonesia. Itu pasti kerasa orang-orang yang menggunakan aplikasi miliknya Facebook itu pasti merasa ada gangguan di sana ya. Bahkan Facebook sendiri pun tidak bisa menjamin 100% availability-nya gitu ya. Company-company yang besar ya, kita tahu bukan hanya Facebook, Google ya, itu juga pernah ada waktu downtime-nya juga ya. Google, Facebook ya, dan startup yang besar lainnya juga tidak bisa menjamin 100% availability-nya. Oke, ini ada formula untuk mengukur availability ya. Jadi availability itu adalah runtime-nya dikurangi dengan downtime-nya dibagi dengan runtime dikali 100%. Gitu ya. Jadi misalnya runtime itu waktu berjalannya aplikasi ya. Misalnya ini ada contohnya, runtime-nya adalah 365 hari. Kita ambil waktunya dalam 1 tahun ya, range-nya. 1 tahun sekitar 365 hari, kita kalikan dengan 24 jam. Gitu ya. Itu sekitar 1 tahun itu ada 8.760 jam. Terus kita tentukan misalnya kita memiliki downtime itu 10 jam. Selama 1 tahun itu kita sediakan waktu untuk maintenance sebesar 10 jam misalnya. Anggap saja 10 jam ini tidak harus 1 bulan berapa jam gitu ya. Kita ambil langsung saja 10 jam dalam waktu 12 bulan ya. Jadi kurang lebih 1 bulan itu 10 jam ya. Ya bisa jadi 1 bulan 2 jam, terus bulan yang berikutnya nggak ada waktu downtime-nya. Tapi kita ambil rata-rata saja, misalnya dalam waktu 1 bulan itu kita butuh waktu 10 jam untuk melakukan maintenance. 10 jam itu juga waktu yang cukup lama ya kalau kita coba hitung. Dalam waktu 1 bulan kita butuh waktu 10 jam untuk melakukan maintenance. Nah, 1 bulan ada 30 hari misalnya. Jadi tiap hari itu sekitar ada waktu ya 10 jam dibagi 30 itu berapa ya? 10 jam kalau kita kalikan dengan 60 kan 6.000 menit ya. 6.000 menit kita bagi 30 sekitar 20 menit ya. Tiap hari kita butuh waktu 20 menit untuk untuk melakukan maintenance misalnya, atau ada waktu downtime ya. Bukan hanya maintenance sih, kalau ada masalah ya yang tidak terduga gitu ya di database kita ya kita anggap itu sebagai downtime. Jadi 120 jam, running time-nya 8.760 jam. Kalau kita hitung availability-nya, kita kurangkan saja 8.760 dikurangi 120 dibagi dengan 8.760. Ibaratnya kita menghitung itu persentase availability-nya. Persentase availability yang kita hitung ya, yang kita hitung
jika runtime-nya itu adalah 1 tahun, yaitu sekitar 98,63% ya. Yang cukup tinggi juga kalau kita hitung selama 1 tahun itu ya sekitar 98,63% availability-nya. Ini cara yang kita gunakan untuk menghitung availability-nya dalam bentuk persentase ya. Oke, untuk faktor availability ini ada faktor-faktor yang memang menyebabkan adanya downtime ya. Jadi ada faktor yang personel, ada faktor technical. Kalau faktor personel ini di error di bagian administratif, contohnya perubahan scheme database yang salah ya. Misalnya kita bangun sebuah IR diagram ya atau arsitektur database, namun suatu ketika ada sebuah permasalahan ya yang baru kita sadari waktu database kita sudah berjalan. Nah, itu kita sebut sebagai error administratif ya. Jadi desain database kita baru kita sadari ada kesalahan di sana gitu ya. Tapi database kita sudah jalan. Ada juga human error ya. Contohnya ada salah input, update, insert data ya. Ya misalnya human error ini juga nggak bisa kita hindari ya. Kita sebagai manusia juga kadang melakukan kesalahan juga ya. Waktu kita maintenance database kita tidak sengaja menginputkan sebuah nilai atau sebuah data di database kita. Sehingga data tersebut data yang apa ya, istilahnya itu dirty data ya. Data yang sebetulnya itu tidak merepresentasikan informasi di sebuah database. Ada faktor technical. Nah, faktor technical ini unplanned downtime ya. Contohnya terjadi bencana tiba-tiba. Terus planned downtime ya. Ini maintenance rutin. Yang faktor technical ini ya, yang unplanned downtime ini nggak bisa kita prediksi ya. Kalau kita coba lihat misalnya kita menyewa sebuah cloud ya. Pasti di sana juga menyediakan yang namanya secondary server. Jadi cloud sendiri pun mereka tidak bisa menjamin ya bahwa server yang mereka sewakan itu bisa running 100% availability-nya. Mereka juga menyediakan beberapa opsi ya, opsi server yang lain ya, server secondary yang lokasinya itu beda dengan server yang kita sewa. Biasanya kalau di cloud computing itu kan kita bisa memilih region-nya ya. Region-nya apakah Asia ya, region-nya Amerika, US, Europe ya. Itu kita bisa pilih region di mana server kita berjalan ya. Itu tujuannya adalah jika suatu ketika memang ada sebuah unplanned downtime, nah kita bisa gunakan secondary servernya. Kita bicara di tingkat server ya. Tapi sebetulnya ini yang kita pelajari ini di tingkat database-nya. Tapi ya kita nggak bisa kesampingkan sebuah server karena database kita itu berjalan di sebuah server gitu kan ya. Kalau kita menyewa di cloud ya, menyewa database di cloud juga ya, kita disediakan region-nya juga ya, mau region yang mana? Asia ya, US, itu tergantung pilihan kita. Ya misalnya di region Asia itu servernya ada masalah gitu kan ya. Ya kita bisa langsung switch ya ke server yang ada di US. Gitu ya, secondary servernya. Ya, tapi waktu migrasi itu juga butuh waktu ya. Nggak langsung switch membalikkan telapak tangan langsung jalan nggak ya, butuh waktu. Nah, itu kita sebut sebagai downtime juga. Atau plan downtime ini ya maintenance rutin ya. Misalnya kita walaupun tidak ada masalah ya di database kita, tapi kita juga mungkin butuh ya waktu untuk melihat ya kira-kira apakah ada potensi terjadinya masalah di masa yang akan mendatang, sehingga kita butuh yang namanya maintenance. Nah, maintenance ini biasanya kita bisa juga lihat informasi dari tools-tools monitoring ya yang sudah kita gunakan sebelumnya. Kemarin kita juga sudah belajar di bagian monitoring ya untuk melihat kira-kira kinerja atau performa database kita itu seperti apa dalam jangka waktu tertentu. Misalnya kita kemarin bisa menggunakan tools yang disediakan oleh itu ya, Windows Performance Monitor. Itu kita bisa lihat, terus kita coba misalnya kita record ya. Kita record informasinya dalam waktu 1 bulan. Nah, kita lakukan maintenance itu tiap sebulan. Kita coba lihat ya, kita analisis kira-kira selama 1 bulan kemarin grafik performance-nya itu seperti apa. Nah, jadi kita bisa mengambil keputusan selanjutnya ya, kira-kira database kita mau modifikasi yang seperti apa sehingga
terbentuk yang namanya continuous improvement ya. Jadi improvement yang secara seiring berjalannya waktu database kita juga terus diimprove ya. Misalnya kita ubah ya skemanya gitu ya. Waktu maintenance itu kita ubah skemanya, terus ya contoh simpelnya misalnya kita tahu bahwa user itu lebih sering melakukan query di kolom ini, misalnya di table ini, di kolom ini. Select-nya itu select kolom ini ya. Kemarin kita juga sudah belajar yang namanya indexing ya. Terus kita bisa tambahkan indexing di database kita. Entah itu yang cluster index atau non cluster index, tergantung kebutuhannya. Oke. Dan ini ada opsi yang disediakan oleh SQL Server ya. Kita bisa menggunakan clustering, kita bisa menggunakan, ini bukan indexing ya, ini bukan indexing tapi database clustering. Kemarin kalau kita belajar indexing kan ada istilah cluster index sama non cluster index ya. Tapi yang clustering ini bukan indexing ya, tapi yaitu database clustering. Ada log shipping, ada database mirroring, sama replication. Ya, yang akan kita pelajari hari ini kita akan belajar yang log shipping dulu. Sedangkan yang database mirroring sama replication ini kita pelajari di pertemuan berikutnya. Yang clustering ini akan menjadi tugas ya bagi Anda untuk mencari ya kira-kira clustering ini seperti apa model penggunaannya di SQL Server. Oke, kita mulai dari yang log shipping dulu. Nah, log shipping ini sesuai dengan namanya ya, ada kata-kata lognya. Log shipping adalah proses backup file log transaksi dari server primer ke server sekunder yang dilakukan secara periodik, detik, menit, atau jam. Kita bisa tentukan apakah kita melakukan backup itu tiap detik, menit, atau jam. Tapi yang kita lakukan backup itu bukan database-nya, tapi transaksinya. Ya, transaksi misalnya ada query-query tertentu ya, yang mengubah isi database kita, gitu ya. Itu lognya kita simpan ya. Log-log transaction-nya kita simpan secara berkala. Jadi bukan BAK-nya yang kita simpan secara berkala ya, tapi transaksinya. Anda tahu ya bahwa kalau di sebuah database itu ada yang namanya MDF, file MDF sama LDF. Nah, ini sudah pernah kita bahas di awal-awal perkuliahan ya. Ada LDF ya, yaitu file database yang menyimpan transaksi, log transaksi. Itu yang akan kita lakukan backup ya. Jadi yang kita simpan hanya transaksinya, pasti yang file backupnya itu tidak terlalu besar. Tapi tergantung juga kalau transaksinya juga banyak ya, transaksinya juga transaksinya itu cukup banyak juga dalam waktu menit atau jam ya. Nanti juga filenya juga file transaksinya juga banyak juga ya. Kalau kita bayangkan misalnya di e-commerce ya, seperti Tokopedia, Shopee ya, tiap menit itu banyak orang belanja di sana ya. Apalagi waktu ada promo-promo gitu kan ya, ada promo 10-10, 12-12, pasti transaksinya juga sangat banyak. Nah, log transaksinya, filenya juga pasti besar juga, tapi tidak sebesar file database-nya, karena database itu yang menyimpan semua informasinya. Jadi yang kita simpan hanyalah log transaksinya. Tapi ya kalau yang kita simpan log transaksinya, waktu proses restore ya itu juga butuh waktu juga. Ya restore-nya juga butuh waktu yang lebih lama dibandingkan kalau kita mengekspor ya, atau ya mengimport file BAK-nya. Kalau kita restore menggunakan file BAK itu kita bandingkan dengan merestore menggunakan log transaksi, pasti waktunya lebih lama yang log transaksinya karena dia juga melakukan eksekusi dari tiap transaksi itu. Oke, dan log shipping ini sangat berguna saat unplanned downtime ya. Ya, ini nanti kita bahas ya. Kenapa log shipping itu berguna di yang unplanned downtime ya. Jadi downtime yang tidak kita prediksi. Oke, nanti kita coba lihat kenapa kok ini cocok untuk unplanned downtime setelah kita belajar teknis dari log shipping itu. Dan risiko kehilangan data sangat kecil. Ya, 3 operasi penting dari log shipping ini ada backup log, copy file log, sama restore log. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah backup log, copy log, copy file log, sama restore log. Jadi lognya itu backup log ini kita lakukan backupping log transaksinya. Nanti setelah itu file transaksinya itu akan kita simpan di sebuah direktori tertentu di komputer kita, gitu ya.
Nah, kalau kita bicara log shipping ini pasti ada 2 buah server database ya. Atau bisa kita sebut juga ada 2 buah instance ya. Instance database yang berjalan. Jadi ada yang instance yang primer sama sekunder. Yang sekunder itu yang nanti akan kita gunakan jika yang instance primernya ada masalah. Jadi kita langsung switch ya. Kita switch ke instance yang kedua. Nah, itu tujuannya ya itu untuk mempersingkat ya proses downtime-nya itu tidak terlalu lama. Kita langsung switchkan aja. Tapi juga butuh waktu. Nah, backup log, copy file log, sama restore log. Nah, ini kenapa ada copy file log? Karena nanti dari instance yang sekunder ya, atau server yang sekunder, itu dia akan membaca, dia akan mengcopy file log transaksinya dari direktori di mana instance primer itu berjalan. Ya, misalnya kita punya komputer A sama komputer B gitu kan ya. Terus yang komputer A itu yang server yang primernya, yang B itu yang sekunder. Nah, yang A itu misalnya ada masalah ya, tapi dia sudah melakukan backup log. Log transaksinya sudah tersimpan di komputer yang A, misalnya kayak gitu. Terus yang komputer yang B itu akan mengcopy file log transaksinya. Nah, jadi ada 2 buah direktori ya, direktori yang ada di komputer A sama komputer B, yang keduanya itu memiliki file log transaksinya. Oke, nanti detailnya kita coba lihat ya di slide berikutnya. Jadi intinya ini ada 3 operasi penting ya, backup log, copy file log, sama restore log. Nah, restore log ini ya proses terakhir ya, kita melakukan restore database kita. Oke, ini backup log ya. SQL agent pada server primer akan melakukan backup log transaksi pada interval waktu tertentu dan file backup akan disimpan di folder backup yang disediakan oleh user. Jadi ini backup log ini ya proses backup yang ada di SQL agent pada server primer. Ini kita butuh SQL agent ya. Ingat, SQL agent ini merupakan sebuah service yang ada di database SQL server ya, yang dia juga akan berjalan ya. Tujuannya agar bisa mengotomatisasi proses-proses yang misalnya secara berkala itu proses tersebut dilakukan eksekusi ya. Seperti ya ini backup log secara berkala, kita nggak harus mantengin komputer selama interval waktu tertentu ya, kita bisa gunakan SQL agent ini. Sedangkan copy file log ini SQL agent pada server sekunder. Jadi kita punya 2 SQL agent. Ini yang ada di server primer, ini yang ada di server sekunder. Nah, yang ada di server sekunder ini dia akan mengakses folder backup ya pada server primer. Jadi harusnya hak aksesnya yang ada di server primer ini di direktori di mana server primer itu menyimpan log transaksinya, itu bisa diakses oleh server yang sekunder. Nah, karena nanti uji coba kita hanya di 1 komputer ya, karena saya tidak memiliki 2 buah komputer ya. Jadi saya coba simulasikan saja, anggap saja di komputer ini nanti ada 2 buah server gitu ya. Jadi ada 2 buah server, tapi kita coba simulasikan menggunakan instance saja gitu ya. Jadi kita nanti jalankan 2 buah instance SQL server secara bersamaan. Nah, setelah itu nanti kita asumsikan yang instance yang pertama itu sebagai server primer, instance yang kedua sebagai server sekunder. Nah, nanti kita juga buat itu ya, buat file directory di komputer kita 2 buah ya, satunya untuk SQL untuk yang server primer, satunya untuk server sekunder. Tapi nanti kalau Anda punya 2 buah komputer ya bisa saja, yang penting bisa terkoneksi ya antara satu komputer dengan komputer yang lain, atau mungkin pakai virtualisasi ya, itu juga bisa. Oke. Dan yang terakhir ini adalah restore log. Ya, restore log ini pekerjaan yang dilakukan di server sekunder, yaitu proses melakukan restore database-nya. Oke, kalau kita bisa gambarkan, sebetulnya ada 1 server yang lain. Ini server monitoring ya. Ini opsional, bisa kita gunakan, bisa juga enggak ya. Jadi monitor database server ini opsional. Tujuannya adalah agar memonitor ya, memonitor kinerja dari primary server sama secondary servernya. Misalnya secondary servernya ini ya entah kenapa misalnya ada down-nya ya, misalnya nggak bisa terkoneksi atau nggak bisa terhubung gitu ya. Nanti monitor database-nya akan memberikan warning gitu ya. Kalau 3-tiganya mati ya nggak bisa juga ya. Ini kan kita memiliki banyak server itu ya tujuannya untuk
meminimalisir risiko gitu kan ya. Jadi semakin banyak servernya ya kita bisa pastikan ya risiko jika satu komputernya mati ya bisa kita monitor dari komputer yang lain. Jadi ini yang opsional ya. Nanti kita nggak akan bikin karena ini hanya untuk memonitor saja sebetulnya. Nah, primary database ini dia punya yang namanya sebuah directory di sini ya. Directory ini berisi file log transaksinya. Nah, file log transaksi ini nanti ekstensinya bukan BAK ya, tapi TRN kalau nggak salah, TRN ya. Jadi dia merupakan log transaksi yang dilakukan backup secara berkala. Nah, enaknya gini, kalau kita menggunakan yang log shipping ini, karena kita melakukan backup itu secara berkala ya, dan yang kita lakukan yang kita backup adalah log transaksinya. Jadi kita bisa setidaknya itu bisa roll over ya, apa istilahnya ya. Kita bisa set database kita ke kondisi dalam waktu tertentu. Misalnya, anggap saja kayak gini, dalam waktu 1 bulan ya, terus di hari ke-29 itu terjadi masalah di database kita. Kita ingin restore ya ke kondisi yang di hari ke-28, itu bisa. Jadi kita langsung kembali ke kondisi di waktu tertentu gitu ya. Jadi data-data yang ada di database itu kita simpan ya, transaksinya tiap, misalnya backupnya itu tiap hari. Jadi kita bisa pindah ya ke state ya, ke checkpoint tertentu di database kita dalam ya kita bisa setting waktunya. Bisa dalam waktu hari ya, kita ingin kembali ke hari ke-29, kita ingin kembali ke hari ke-28 itu bisa. Karena yang kita backup adalah lognya, log transaksinya. Jadi kita punya semacam kayak checkpoint gitu ya. Oke, ini ada backup share-nya dan ini nanti akan menyimpan banyak file ya, file-file log transaksinya. Kalau kita gunakan interval waktu tiap jam ya, jadi ya dalam waktu 1 hari nanti ada 24 file log transaksi di sini. Nah, terus ini nanti file directory ini bisa diakses oleh secondary database. Nah, jadi ini nanti akan di-copy ke secondary database-nya. Nah, kalau kita menggunakan log shipping, kita bisa memiliki banyak server sekunder ya. Jadi server sekundernya ini bukan cuma satu ya, kita bisa memiliki beberapa server sekunder. Ya misalnya kita punya ini ya, yang komputer yang ketiga ya, yang ada tulisannya 3 ini, yang ada tulisannya restore job ini merupakan secondary server. Ya, ini secondary servernya. Ini yang primary servernya. Kita punya 1 primary server, 3 secondary server. Kalau kita menggunakan log shipping, kita bisa memiliki lebih dari 1 secondary servernya. Ya ini juga tujuannya untuk meminimalisir risikonya. Misalnya yang komputer yang kedua, yang secondary yang kedua ini juga lagi down ya, kita bisa alihkan ke komputer yang kedua atau ketiga gitu ya. Nah, tapi primary-nya tetap 1 ya, primary-nya 1 karena ini kan database utamanya. Nah, ini dia akan melakukan backup job ya ke sebuah directory tertentu dan directory ini nanti bisa diakses oleh komputer secondary-nya. Baik itu secondary yang ini maupun ini bisa diakses semua dan bisa di-copy ya. Syaratnya ada directory yang bisa diakses pokoknya di beberapa komputer secondary-nya. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Oke, apakah pengalihan database, ini ada pertanyaan dari Amir ya, apakah pengalihan database utama ke database cadangan itu terjadi secara otomatis jika jadi kita tidak perlu mengganti endpoint HTTP pada kode aplikasi sehingga kita tidak perlu deploy ulang aplikasi. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Kalau yang log shipping ini ada cons-nya atau ada kekurangannya ya, yaitu adalah kita tidak bisa melakukan switch secara otomatis ya. Kalau kita menggunakan database mirroring itu bisa. Jadi ibaratnya itu database itu punya yang namanya endpoint ya. Jadi endpointnya nggak perlu kita ganti gitu ya. Tapi sebetulnya yang log shipping ini nggak bisa kita lakukan restore secara otomatis ya. Bahkan restore-nya sendiri itu nggak bisa otomatis. Apalagi switch database-nya.
Jadi gini, kita coba lihat ya. Ini kan ada 3 job ya. Sebentar saya coba. Ada backup job, copy job, sama restore job. Backup jobnya sama copy jobnya ini bisa kita gunakan SQL agent untuk melakukan secara otomatis ya, secara berkala. Tapi yang restore job ini masih manual. Bahkan kalau yang primary-nya ini mati ya, ini mati, yang secondary servernya ini nggak bisa kita restore secara otomatis. Itu kalau kita pengen yang otomatis ya, kita bisa menggunakan database mirroring. Itu nanti pembahasannya di minggu berikutnya. Nah, tapi ya yang restore jobnya ini tetap kita harus lakukan secara manual ya. Kalau tahu ya, misalnya primary servernya mati ya, restore jobnya ini kita harus lakukan secara manual. Nah, setelah restore jobnya manual, otomatis kan ini punya IP yang berbeda ya dengan IP yang primary-nya. Kalau kita mau mengganti aplikasinya ya kita harus ganti juga ya endpoint-nya ke secondary servernya. Tapi nanti kita akan belajar yang database mirroring ya, yang bisa melakukan restore secara otomatis ya. Tapi yang logship ini kekurangannya itu. Jadi dia tidak bisa otomatis, bahkan restore-nya ini nggak bisa otomatis gitu ya. Tapi kelebihannya memang ini lebih ringan ya, karena yang kita lakukan backup itu adalah transaksinya, bukan database secara keseluruhan. Itu tergantung itu ya, tergantung kebutuhan kita misalnya. Kalau membutuhkan kecepatan ya, nah kita bisa menggunakan yang log shipping ini. Oke. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini kita akan lakukan percobaan ya, melakukan log shipping pada database employee ya. Oke, ini di PPT ini hanya dijelaskan secara sekilas ya, penjelasan lengkap ada di video online learning, tapi kita sekarang kan lagi live Zoom ya, jadi kita bisalah lakukan secara langsung ya. Oke, kita harus lakukan ini dulu ya, kita harus pastikan dulu bahwa SQL Server instance kita itu berjalan ya. SQL Server service kita berjalan karena kita membutuhkan 2 buah SQL Server ya. Kita membutuhkan 2 buah instance. Yang satu sebagai primary servernya, yang kedua sebagai secondary server. Jadi kita harus pastikan bahwa SQL servernya di kedua instance kita berjalan. Jadi ini SQL servernya sama ini, anggap saja kita punya 2 buah instance ya, yaitu MS SQL Server sama MS SQL Server 2. Ini yang 2 buah instance yang berbeda gitu ya. Dan ini SQL agent-nya ya, ini harusnya bukan yang ini yang ditunjuk ya, tapi yang ini SQL Server agent yang kedua. Saya edit dulu aja. Sebentar. Ini harusnya letaknya di sini. Oke, ini jadi kita harus pastikan SQL servernya sama agent-nya itu sama-sama berjalan. Oke, kita langsung coba saja ya di Windows ya. Ini saya coba pastikan dulu bahwa SQL server saya di kedua instance-nya itu berjalan, baik itu SQL servernya maupun agent-nya ya. Oke, ini SQL Server. Configuration Manager-nya saya coba pastikan dulu 2 buah service-nya sudah berjalan semua ya. Karena kita butuh 2 buah instance ya. Oke, sebentar. Agak lemot ini ya.
Configuration Manager. Oh, ternyata tadi udah jalan. Oke, masih loading ini ya. Oke, sambil menunggu kita kembali lagi ke slide-nya dulu ya. Oke, ini kalau sudah dipastikan bahwa dua buah instance kita sudah berjalan ya, kita asumsikan bahwa instance kita yang pertama atau dengan nama MS SQL Server ini merupakan primary database-nya ya, primary database servernya. Terus kita bisa klik kanan pada database employee dan pilih properties ya, pada halaman option pastikan recovery modelnya sudah full ya. Jadi untuk melakukan log shipping ini kita pilih dulu yang recovery modelnya ini full ya. Oke, saya coba lihat dulu, tadi udah keluar ya. Saya kembali dulu ke Windows-nya. Oke, ini saya harus pastikan bahwa SQL servernya ini sama agent-nya sudah berjalan. Nah, ini kalau kita lihat ya, yang SQL server saya ini yang berjalan yang 1 sama 3 ya. Nah, ini yang ketiga saya stop dulu. Jadi yang saya aktifkan adalah yang 1 sama 2 biar sama dengan yang ada di slide ya. Oke, ini masih stopping. Oke, ini juga butuh waktu ya. Ini agak lama karena saya pakai virtualisasi, jadi agak lama. Oke, nggak apa-apa, kita kembali dulu slide-nya. Ya, jadi ini untuk yang primary servernya ya. Kita harus pastikan bahwa recovery modelnya itu full di database employee-nya. Oke. Saya kembali dulu ke Windows-nya ini, oke. Ini masih stopping service ya, nggak apa-apa, kita tunggu saja. Anda juga bisa mencoba langsung ya di komputer Anda masing-masing. Jadi nanti kalau ada problem bisa langsung kita diskusikan ya. Oke, ini yang SQL Server 2 saya coba jalankan. Instance yang kedua. Dan selanjutnya nanti SQL Server Agent-nya, baik itu untuk yang MS SQL Server maupun MS SQL Server 2 juga harus saya pastikan keduanya berjalan ya. Oke, sebentar. Ini nggak bisa jalan yang kedua. Tadi yang saya matikan yang ketiga. Sebentar, ini yang SQL Server Agent-nya saya coba jalankan dulu. Sebetulnya ini sudah saya buatkan videonya sih. Di YouTube itu ada, cuman ya ini kita coba langsung aja ya. Nanti kalau memang agak lemot ya komputer saya, nanti bisa lihat ya di video saya. Oke. Oh, ini udah jalan ya SQL Server 2-nya. Oke, kita kembali dulu ke slide-nya ya, sambil menunggu. Ini beberapa problem kayak gini ya, kadang kalau kita sambil live Zoom itu butuh apa ya, proses yang berjalan di komputer saya itu banyak, jadi agak lambat juga gitu loh. Tapi kalau saya offline ya,
langsung saya record itu nggak masalah. Tapi kalau ada Zoom ini mesti seperti itu. Oke, ini seperti ini ya. Nanti kalau sudah dipastikan recovery-nya full, kita bikin sebuah folder ya. Folder ini nanti kita gunakan untuk menyimpan log transaksinya. Nah, foldernya ini bebas ya, kita mau taruh di mana. Tapi yang harus kita perhatikan di sini adalah ininya. Kita harus pastikan bahwa di bagian advanced sharing ini kita share folder ini. Tujuannya nanti folder ini bisa di remote ya, bisa diakses oleh komputer yang lain atau secondary servernya ya. Tapi memang di kasus kita hanya menggunakan satu komputer kan ya. Jadi kalau kita share pun nggak kelihatan ya itunya apa namanya bedanya. Tapi nggak apa-apa, kita share dulu ya foldernya ini. Nah, nama share name-nya misalnya kita berikan nama primer di sini. Oke, setelah kita bikin foldernya, ini saya coba share kembali di Windows-nya. Oke, nanti kalau kita sudah share ya foldernya, ini misalnya saya bikin foldernya itu di sini, di Documents ya. Saya bikin 2 buah folder, primer sama sekunder di sini kan ya. Tapi sebetulnya primer sama sekunder ini nggak boleh dalam satu direktori kan ya. Karena asumsi kita primer sama sekunder ini harusnya dia berada di komputer yang berbeda, di server yang berbeda gitu kan. Ini yang ada di direktori yang ada di komputer server primernya, ini yang ada di komputer server sekundernya. Ya, tapi sekali lagi karena kita hanya punya satu komputer, ini kita asumsikan anggap saja kita anggap bahwa 2 folder ini tuh dia letaknya di komputer yang berbeda. Kita harus setting dulu di sini. Di bagian sharingnya itu kita harus pastikan bahwa dia bisa diakses ya oleh komputer yang lain. Ini sekali lagi agak lemot ya. Ini di bagian properties. Kita coba lihat ya di bagian sharing. Nah, ini kita pilih yang advanced sharing ya. Ini sebelumnya sudah saya coba share ya. Nah, ini share name-nya ini kita berikan nama primer ya. Ini karena sebelumnya sudah saya share ya. Jadi advanced sharing-nya ini enggak apa, harusnya ini kan bukan belum dicentang gini ya. Ini kalau sudah dicentang itu tampilannya sama yang ada di slide. Kita harus berikan nama dulu, share name-nya apa. Nanti kalau sudah di-share ya, nanti akan muncul network path-nya. Ini kan nama komputernya, ini nama foldernya kan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini harusnya IP-nya ya, IP komputer yang mau kita remote nantinya. Oke, ini sudah ada network path-nya ya. Jadi ini kita simpan dulu, kita close dulu. Begitu juga untuk yang sekunder, tapi yang sekunder nanti ya, yang primer aja dulu. Oke, ini saya coba lihat. Ini SQL Server Agent-nya untuk yang ini kan MS SQL Server-nya sudah jalan dua-duanya. Yang agent-nya yang kedua ini belum jalan. Saya coba start dulu. Oke, sambil nunggu, kita kembali ke slide ya. Oke. Selanjutnya, oke ya, ini kalau sudah di-share tadi ya, di advanced sharing ini kita apa namanya? Share this folder ya. Terus setelah itu nanti di bagian permission-nya ya, kita cek ya semua permission ya untuk everyone. Sebetulnya ini bisa kita atur ya, kalau kita batasi hanya user-user tertentu ya kita bisa add nanti user grupnya di sini. Oke, tapi ini hanya untuk mempermudah saja, jadi everyone bisa mengakses. Tapi sebetulnya nggak aman ya kalau kita berikan permission untuk semua orang ya. Yang penting mereka tahu IP-nya, mereka bisa akses folder ini. Nah itu nanti kalau di kasus nyatanya bisa kita berikan grup ya di sini ya, grup yang bisa mengakses komputer kita. Jadi nanti waktu mau meremote komputer ini itu pasti ada verifikasinya ya, ada kredensialnya, mau username-nya siapa sama password-nya apa.
Nah, ini untuk mempermudah yang ini kita klik yang kita pilih yang everyone, terus full control, change summariznya kita centang semua ya. Oke, kita coba kembali lagi di Windows-nya. Oke, ini kita sudah jalan semua ya tadi ya. Ini kita coba buka lagi di yang bagian primer ini. Properties. Nah, ini advanced sharing ya tadi ya. Oke. Ini kalau tadi belum dibuat ya, klik add dulu ya. Nah, share name-nya dipilih. Terus nanti klik OK, nanti tampilannya sama yang ada di slide ya. Ini kebetulan sudah saya buat ya. Oke. Setelah itu nanti kan di bagian permission ini ya. Permission ini kan harusnya kita centang semua ya. Allow semua ya, full control, change sama read ini kita centang semua. Terus kita klik OK. Oke, jadi yang primer ini harusnya sudah bisa kita akses ya dari komputer yang lain yang satu jaringan dengan komputer saya ini. Oke, saya coba kembali lagi di slide-nya. Nah, ini kita kembali ke SQL Server Management Studio-nya. Di bagian employee ini kita pilih task ya. Terus kita pilih ship transaction logs ya. Kita coba kembali lagi sebentar. Tadi kita pastikan bahwa semua service-nya sudah jalan ya. Ini sudah jalan ya. SQL Server Agent-nya sudah jalan. MS SQL Server-nya juga sudah jalan. Nah, ini kita kembali ke sini. Ke SQL Server Management Studio-nya. Kita login dulu ke instance yang pertama ya. Yang MS SQL Server. Nah, ini kita pilih yang instance yang pertama ya. Ini yang pertama ya. Saya pakai SAS4 saja. Oke. Terus di bagian database, kita pilih yang employee ini ya. Nah, terus di bagian employee ini kita klik kanan, pilih task ya. Pilih yang ship transaction logs. Oke, kita tunggu dulu. Oke. Nah, ini kita pilih yang enable this as a primary database in a log shipping configuration. Karena kita asumsikan bahwa MS SQL Server ini adalah instance primernya ya, yang akan kita lakukan backup secara berkala. Gitu ya. Terus di bagian backup settings ya, ini kita pilih, mau tiap apa gitu ya. Kita mau melakukan, misalnya ini ya, kita pengen, nah ini ada network path-nya dulu, ini harusnya network path-nya ini kita isi dulu ya, tapi sebentar, ini saya coba kopikan dulu, ini kita kopikan dari sini. Jadi network path-nya tadi dari folder yang sudah kita lakukan sharing ya, ini kita copy path-nya ini. Nah, ini kita copy. Ini bisa berupa name komputernya ya. Kalau komputernya dalam lokasi yang sama kan kita bisa gunakan komputer name-nya. Tapi ya pasti nanti kita nggak pakai ini. Ini IP-nya ya, IP dari primary servernya ya. Oke, ini kita copy ya tadi ya. Ini kita copy. Kita copy terus kita taruh di sini. Di network path-nya ini. Oke, ini kita bisa kosongi saja. Terus yang ini yang di bagian delete files older than ini maksudnya adalah kalau dalam waktu 3 hari kita bisa hapus ya, agar transaksi kita itu tidak terlalu banyak.
Karena kita juga pasti punya limitasi ya di directory kita, size dari hard disk kita ya, itu berapa banyak ya. Kalau misalnya ini selama 3 hari ya, 24 jam kali 3, misalnya file-file yang sudah 3 hari ya sebelumnya bisa kita hapus ya. Jadi nggak menumpuk ya. Ini kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Terus kita juga bisa alert ya, misalnya tidak ada backup selama 1 jam misalnya ya, karena misalnya kita pengennya itu backupnya selama 30 menit ya, terus dalam waktu 1 jam kok nggak ada backup ya, kita bisa alert ya. Di sini kita akan muncul nanti warningnya. Nah, terus untuk job name-nya ini kita misalnya ini yang 72 sama 1 ini kita tentukan saja ya, default saja. Terus job name-nya ini misalnya kita berikan nama LS backup employee ya. Gitu ya. Terus untuk yang kompres backup-nya ini kita kompres saja biar nggak terlalu banyak nanti filenya, size-nya ya. Tapi ini ya ada kekurangannya sih, kalau kita kompres nanti waktu restore itu akan butuh waktu juga. Nah, ini schedule-nya bisa kita tentukan ya, schedule-nya tiap berapa menit ya. Ini kalau secara default tiap 15 menit. Nah, tiap 15 menit dalam 1 hari dia akan melakukan proses backup ya. Nah, ini kita bisa schedulekan. Misalnya 15 menit terlalu lama, kita bisa tentukan misalnya 3 menit aja ya. 3 menit. Selama ya tiap hari mulai kapan ya? Mulai pukul 0 sampai pukul 23.59. Start date-nya kapan? Ini bisa kita mulai hari ini misalnya. Tanggal 26 Oktober tahun 2021 ya. Ini occurs-nya tiap apa? Tiap hari ya. Nah, jadi tiap hari dia akan melakukan backup ya selama 3 menit sekali ya. Ini bisa kita tentukan juga sih, weekly, monthly, ini tergantung ya, terserah ya. Ini kita pilih yang daily saja. Ini recurring ya, biar nanti dia bisa jalan terus-menerus. Kalau sudah kita klik OK. Ya, nanti LS backup ini akan dilakukan oleh SQL Server Agent kita. Jadi kita nggak perlu mantengin komputer 3 menit harus backup, itu nggak perlu ya. Oke, jadi seperti itu. Terus di bagian ini kita klik OK dulu ya. Kita klik OK. Sebentar saya coba cek dulu. Oke, sudah ya, kita klik OK. Oke. Oke, sebentar. Tadi oke, ini sudah tadi ya. Ini untuk yang server primernya ini sama ya. If the backup folder is located on the primary server, type a local path-nya. Ini bisa juga sih kalau kita pengen local path-nya bisa kita taruh di sini sih. Tapi kalau nggak kita isi secara default dia akan sama dengan ini ya, backup network path-nya ya. Oke, kita klik OK aja. Oke. Terus ini kita add ya di bagian secondary servernya. Ini secondary server ya. Kita klik add. Terus kita tambahkan instance kita yang kedua, MS SQL Server ya. Nah ini kita klik ini sebentar ya, secondary database-nya. Sebentar saya coba cek dulu. Ya, yang secondary server instance-nya ini kita pilih connect ya. Nah ini bisa server name-nya bisa kita pilih yang instance kita yang kedua. Tapi kalau kita punya 2 komputer yang berbeda, ya tinggal nanti di remote saja ya, IP-nya berapa, terus nama instance-nya apa. Nah ini kita gunakan yang instance yang kedua saja, karena kita 1 komputer ya. Jadi ini yang instance yang kedua, saya login sebagai SAS4, klik connect. Oke ya. Ya, terus setelah itu kita pilih yang default saja, yes, generate a full backup of the primary database. Kita pilih yang opsi yang atas ini ya. Nah, terus untuk itunya, untuk yang copy filesnya ya, karena tadi yang secondary server itu akan melakukan copy ya, dari primary servernya. Yang di copy apa? Yang di copy adalah
log transaksinya. Jadi yang copy files ini kita harus tuliskan ya ininya apa namanya path-nya untuk yang secondary servernya. Oke, jadi yang secondary servernya ini ya kita buka yang sekunder ini ya. Yang sekunder ini kita pilih properties, sharing. Nah ini kita copy network path-nya. Kalau nggak muncul network path-nya ya di itu dulu di apa? Di sharing dulu ya. Harus di sharing dulu ya. Atau sebetulnya sih kalau lokal ya, kalau lokal sih ya bisa saja sih ini di sekundernya ini kita menggunakan drive lokalnya. Tapi ini kan anggap saja ini kita nge-remote-nya itu dari primary server ya. Jadi ya yang sekunder ini ya kita sharing juga ya. Ininya kita pilih advanced sharing, terus kita ya di share nanti permissionnya itu yang all ya semua ini. Oke. Ini kita copy, network path-nya kita copy ya. Sekali lagi ini karena kita satu komputer ya. Kalau komputernya dua ya kita bisa beda itunya. Network path-nya IP-nya beda. Oke, ini kita paste di sini ya. Oke. Oke, setelah itu kita masuk ke sini restore transaction log ya. Nah, di sini kita coba pilih yang standby mode ya. Bentar, ini yang ini kita pilih yang standby mode saja. Jadi dia ini database-nya standby terus ya. SQL Server Agent yang ada di instance yang kedua juga akan secara berkala mengcopy files dari database primernya. Oke, ini yang delay monitoringnya ini kita biarkan aja default ya. Bentar, saya coba cek dulu. Ya, ini job name-nya ini ya. Ini yang akan dibaca oleh SQL Server Agent-nya. Oke, kita klik OK dulu. Ya, ini sudah ada satu buah secondary server atau secondary instance ya. Kalau kita mau tambahkan lagi ya silakan. Karena tadi kan log shipping itu bisa lebih dari satu secondary servernya. Oke. Kita klik OK dulu. Oke, kita klik OK dulu. Sebentar ini saya coba cek kembali. Tadi schedulingnya tadi gimana? Sebentar saya coba cek. Ini yang restore transaction log-nya ini. Nah, ini kita samakan saja ya. Ini schedule-nya tadi kan 3 menit ya. Tiap 3 menit yang ada di server primer, yang di server sekundernya sih harusnya 3 menit juga ya, biar nanti sinkron ya. Kalau yang ini 15 menit ya, dia nanti kalau setiap kali 15 menit dia langsung mengambil beberapa file sekaligus ya dari primary-nya, dari primary servernya. Ya, ini kita pilih yang 3 menit, kita samakan saja dengan yang server primer ya. Atau kalau kita bikin lebih lama juga nggak apa-apa sih. Ini atau gini aja deh. Ini saya yang ini saya kasih waktu 5 menit aja atau 10 menit lah. 10 menit aja biar nanti mungkin nanti butuh waktu untuk mengcopy kan ya biar nggak langsung ya. Jadi ini yang secondary servernya saya beri waktu 10 menit aja di sini. Saya samakan dengan yang ada di slide ya. Oke, kita klik OK. Kita klik OK juga. Oke. Ini secondary instance-nya sudah kita setting. Langkah selanjutnya kita klik OK ya. Kita klik OK. Nah, ini kalau ada gagal, nah ini gagal ya. Sebentar ini saya coba cek dulu. Backing up primary database employee error, errornya kenapa ini? Access is denied. Ya ini masalah klasik ya kalau kita simpan di directory C itu kayaknya masalah. Sebentar saya coba cek dulu ya di slide-nya. Ya ini kalau error ya, karena kita belum memberikan permission access pada folder parent
tempat folder primer dan sekunder berada. Oh gitu. Tadi saya coba lihat ya, sebetulnya kan ini ada di file dokumen ya. Ini sama ini kan file dokumen. Mungkin yang ada di dokumen ini ya, yang di folder dokumen itu nggak saya share ya. Yang ada di folder dokumen ini nggak saya share. Ini sementara saya coba sharing dulu. Nggak apa-apa, nanti saya coba disable lagi ya. Nah, ini share this folder, documents, permission-nya full control ya. Oke, biar nanti nggak error. Sementara ini saya sharing dulu ya dokumennya, folder dokumennya. Kita klik OK, kita klik OK lagi, kita klik close. Nah, nanti sebetulnya kalau Anda punya dua buah partisi ya, sebaiknya ditaruh yang di partisi yang satunya saja. Ini kebetulan saya hanya punya satu buah partisi ya. Oke, saya coba ulang lagi prosesnya. Ini kayaknya ulang dari awal lagi nih. Saya coba klik employee, task, terus kita pilih ya ship transaction logs. Ya, kita ulang lagi nggak apa-apa. Backup settings, ini kita pilih tadi ini yang primer tadi ya. Primer. Ini kita biarkan aja di schedule-nya ini kita pilih yang every 3 minutes. Oke. Oke, kita klik OK. Terus di bagian secondary servernya kita tambahkan connect dulu SAS4. Saya pilih yang MS SQL Server 2. Oke, terus kita pilih yang copy filesnya ini kita taruh di sini sekunder ya. Terus kita schedule. Ini saya kasih waktu 10 menit. Oke. Kita klik OK lagi. Restore transaction log-nya ini kita coba lihat. Ini copy job-nya sama restore job-nya. Oh, sebentar, ini restore job-nya sepertinya bisa kita jadwalkan juga ya. Restore job-nya nggak manual ini ya. Tadi saya bilang manual ya. Sebenarnya di bagian restore job ini bisa kita lakukan restore secara otomatis ternyata. Saya coba cek dulu. Oke, ini yang untuk restore job-nya ini saya kasih waktu 10 menit aja ya. Oke, nanti kalau kurang jelas bisa dilihat ya di video ini lagi ya. Nanti kan saya share ya videonya ini. Klik OK, yang copy filesnya ini mungkin kita samakan aja ya. Kita kasih waktu tiap 5 menit ya. Jadi yang kopinya tiap 5 menit sekali, kalau yang restore-nya tiap 10 menit sekali ya. Oke. Ini saya coba cek dulu, oke. Kita klik OK. Oke, ini kita klik OK. Kita lihat masih error ya, sebentar. Masih itu masalahnya masih sama ya. Di folder primernya ini nggak mau dia. Oke, saya coba cek dulu. Mungkin ini karena saya taruh di local disk C ya, tapi nggak apa-apa. Sebentar, saya coba cek dulu. Di slide-nya tadi. Oh, sorry. Ini tadi saya masih sharing yang ini ya, kok nggak ada yang bilang ya. Ini ya, tadi saya sudah. Mungkin Anda juga bisa mencoba ya, langsung ya di komputer ya. Ini karena tadi saya taruh di sini tadi ya. Atau mungkin saya create aja, jangan ditaruh di dokumen ya. Saya create folder saja di sini, misalnya primer gini aja. Begini aja. Yes. Terus di dalamnya ini saya taruh
dua buah folder, primer sama sekunder. Oke, ini saya coba sharing lagi ya. Saya coba ulang lagi ya biar tahu. Ini yang database ini saya coba kasih akses full control dulu ya. Saya nggak taruh di dokumen tadi ya. Saya taruh di C. Advanced Settings. Share this folder. Permission-nya all ya. Kita klik OK. Ya, ini saya sudah share. Kita klik close. Terus yang primer sama sekundernya masing-masing juga perlu kita lakukan sharing ya. Ini yang primer ini kita sharing juga. Sharing. Ini harusnya sih dia ini primer 2 karena tadi yang primer sudah kebuat ya. Jadi yang sebelumnya tadi saya coba unshare dulu ya. Yang ada di dokumen tadi. Bentar. Yang ada di dokumen ini tadi kan sudah saya share tapi nggak berhasil ya. Karena tadi mungkin masalahnya saya taruh di folder documents ya. Sebentar. Yang primer ini saya coba unshare dulu. Nggak usah saya share yang klik OK. Begitu juga untuk yang sekunder ini nggak perlu saya share. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Ini karena memang gini ya, kalau kita nyoba-nyoba bareng kalau ada error ya nggak apa-apa. Nanti kan kita bisa tahu ya tadi errornya di mana gitu kan ya. Kalau ada yang berhasil juga silakan bisa sharing ya. Kalau yang sudah nyoba di mana di laptopnya masing-masing terus berhasil, silakan itu bilang di chat ya yang sudah berhasil siapa. Ini saya masih ada problem waktu sharingnya ini ya. Silakan kalau ada yang sudah berhasil boleh bilang di chat ya. Nggak harus nunggu saya ya. Oke, kita klik allow semua. Oke, sekunder juga. Oke ya. Atau mungkin direktori ini ya harus di sharing ya. Yang C-nya coba saya share aja. Dan saya coba unshare lagi. Oke. Ini tadi sudah saya sharing ya. Saya coba lagi ya. Saran saya coba digunakan jangan di direktori C ya. Kalau Anda punya lebih dari satu partisi ya. Gunakan yang partisi yang kedua. Oke, ini ada chat dari siapa ini? Bentar. Oke, Zeva-nya sudah bisa, yang folder sekundernya belum ya. Oke, belum bisanya, mungkin errornya bisa disebutkan di bagian mana mungkin bisa. Belum bisanya di mana ya.
Saya masih nyari sih Pak untuk errornya ini di mana. Errornya tulisannya apa? Nggak bisanya Ah, apanya? bukan error sih Pak, kayaknya saya salah kayak di stepnya mungkin. Jadi kalau untuk yang apa folder yang primer ini sudah jalan terus untuk backupnya, Oh ya, oke. tapi Jadi untuk yang sekundernya belum. Jadi kayaknya mungkin di secondary database-nya saya masih ada salah gitu. jadi SQL Server Agent-nya sudah jalan ya, yang di primer ya. Dia bisa mengcopy filenya tiap 3 menit sekali ya. Iya betul Ada Pak, filenya. Oke, oke. sudah. Oke, oke. Nanti coba share screen ya. Ini saya coba selesaikan dulu yang punya saya ini. Oke, oke, oke. Oke Pak. Oke. Oke, oke juga. Oke, ini yang saya tadi masih ini ya, saya masih mencoba untuk sharing tadi ya, masih belum bisa kebaca ternyata. Oke, klik connect. Ini kita pilih yang copy files ya. Tadi ini saya taruh yang secondary-nya, ini yang sekunder. Terus backupnya ini anggap saja kita taruh 5 menit sekali ya. 5 menit sekali. Kita klik OK. Terus untuk restore-nya kita lakukan misalnya 10 menit sekali ya. Jadi copy sama restore itu beda ya. Copy itu dia mengcopy file transaksi dari direktori primer ke sekunder. Itu tiap 5 menit sekali. Kalau yang restore-nya ini tiap 10 menit sekali ya. Kita klik OK. Oke. Oke, semoga bisa ini ya. Saya coba klik OK dulu. Ya, ini bisa ya. Ini ada dua itu sih tadi. Masalahnya apakah di folder C-nya tadi harus saya share dulu ya, karena root foldernya kan C tadi ya. Oke, saya klik close. Oke, saya coba lihat ya. Ini tadi saya coba cek lagi. Ini harusnya saya pilih yang standby mode ya. Saya klik OK aja dulu. Oke, saya coba cek ya. Nah, kita coba tunggu tiap 3 menit sekali ya. Ini kayaknya sudah mulai jalan ya. Ini yang di server primernya, yang sekunder ini harusnya 10 menit sekali dia baru mengcopy. Mungkin tadi Zevanya kamu cek tadi waktu di kopinya tadi dia berapa menit sekali. Halo? Ya, ya Pak. Itu iya ternyata saya kelamaan tadi Pak kayaknya Pak. 10 menit ya. Iya. Kalau saya ini 5 menit sih. Jadi 5 menit dia baru mengcopy. Ya ini Ya tadi itu saya kalau sudah ya. coba Nah, buat ganti lagi sih Pak untuk saya ganti ke 5 menit. ya ya. Udah mulai Tapi mengcopy ya tadi. jangan terlalu sama ya. Kalau sama nanti itu sih kayak kadang dia sudah waktunya mengcopy tapi filenya belum ada. Jadi saya beri jangka waktu itu 2 menit tadi ya. Antara copy filesnya sama yang di primer ke sekunder itu 5 menit ya. Oke, oke, ini saya coba cek ya. Nanti kita coba lihat ya tiap berapa menit harusnya dia muncul. Nah, ini udah muncul. Yang ini ya. Jadi tiap 5 menit sekali akan muncul. Tapi ada suatu ketika nanti dia akan itu tiap kali mengcopy dia langsung langsung 2 file ya. Karena kan 3 sama 5 itu jangka waktu yang berbeda kan ya. Jadi ada kemungkinan ada satu kali waktu yang dia mengcopy langsung 2 files. Karena yang di primer tadi dia membackupnya adalah 3 menit sekali. Oke, saya coba kembali ke slide-nya lagi.
Oke, ini saya coba connect ya. Ini saya coba connect-kan ke instance yang kedua. Anggap saja ini nanti di komputer saya yang kedua ya. Itu dia sudah bisa menjadi secondary server ya. Ini saya coba connect ke MS SQL Server 2. Nah, ini kita coba lihat di bagian database-nya. Nah, di employee ini dia tulisannya restoring gitu ya. Karena memang employee ini bukan database primer, ini kan sekunder ya. Jadi dia masih dalam proses restoring. Karena restoringnya tadi tiap 10 menit sekali ya. Nah, jadi nanti kalau sudah 10 menit nanti dia restore ya. Kalau 10 menit lagi dia akan restore terus menerus ya. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan yang ada di slide ya. Ini agak beda ya. Ini tulisannya standby or read only. Dia tidak merestore otomatis nih sepertinya kan, karena tadi kan itu ya. Waktu di setting tadi mungkin tadi saya settingnya kan agak sedikit salah tadi ya. Bukan salah sih, tapi saya pilih yang eh, bukan no recovery kan ya. Ini harusnya kan yang standby. Saya coba cek lagi ya. Sebentar di sini tadi. Ini tadi saya pilihnya kan yang kok properties sebentar. Ship transaction log. Tadi saya sudah pilih yang standby harusnya tadi ya. Ini harusnya standby sih ya dia. Files are restored from the destination folder by SQL Server Agent job running on the secondary server instance ya. Harusnya standby, sudah saya pilih standby sih. Tapi statusnya restoring dia, beda dengan yang ada di slide ya. Sebentar saya coba cek dulu. Sebentar ya, saya coba share dulu di Windows-nya. Oke. Saya coba cek dulu tadi recovery modelnya sudah full atau belum ya, sebentar. Option recovery modelnya sudah full ya, oke. Oke, nggak apa-apa. Ini biarin aja dulu. Ini harusnya sih dia lagi nge-restore ya. Tiap 10 menit nanti baru mungkin bisa kita akses ya. Kalau 10 menit yang pertama dia masih restoring. Itu ya, nanti kalau 10 menit yang kedua baru dia restoring lagi. Ini kita coba biarkan aja dulu. Oke, ini kita mungkin coba butuh waktu 10 menit ya. Ini saya coba biarkan aja dulu. Ini yang sekunder dia harusnya sudah punya beberapa itu ya. Oke, ini kita biarin aja dulu sampai beberapa waktu ya. Mungkin kita break ya 5 menit ya, sambil nunggu nanti ini transaksinya ada beberapa kali ya untuk yang di server primernya. Nanti kita lanjutkan pukul 8 lebih 35. Sambil nanti silakan Anda coba di laptop Anda masing-masing. Kalau ada problem, nanti bisa kita diskusikan ya. Oke, kita nanti kembali lagi pukul 8.35 ya.
Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, saya coba share screen slide-nya dulu. Oke, kita masuk ke file offer, log shipping, dan restore log transaksi ya. Tapi sebelum ini, mungkin saya pengen tahu dari punya Anda ya, kira-kira sudah bisa atau belum. Mungkin Zevania tadi boleh share screen, kita coba lihat kira-kira seperti apa tadi di bagian instance yang sekundernya. Saya coba stop share dulu, silakan Zevania. Oke, Pak. Sebentar ya, Pak. Ya. Saya izin share screen. Oke, standby ya tulisannya di situ ya. Iya, Pak. Di sini standby gini, Pak. Kayak di PPT. Seperti yang di PPT. Tadi saya salah, belum ngecek standby, makanya tadi nggak standby. Oke, nggak apa-apa. Artinya standby itu dia nggak bisa digunakan, dia cuman kamu bisa klik nggak itu di situ. Tablesnya bisa nggak, coba di tables bisa ya? Sepertinya bisa sih, Pak. Coba saya select. Bisa, Pak. Ya. Standby tapi dia nggak merestore ya. Jadi dia isinya sama dengan yang ada di primary, tapi dia belum merestore beberapa transaksi setelah itu. Walaupun memang kan nggak ada transaksi ya di primary-nya ya, nggak ada transaksi kan ya. Kalau Iya. kamu tuliskan atau kamu berikan transaksi di employee, dia nggak masuk langsung di yang ada di situ ya. Tapi dia nunggu dulu sampai di copy ya. Walaupun nggak ada transaksi, dia juga masih log transaksinya itu sama dengan yang sebelumnya gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi bisa ya standby ya. Bisa, Oke, Pak. oke. Boleh stop share mungkin? Ya, Oke, Pak. oke ya. Udah. Udah keluar. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin bisa share screen, mungkin yang mau menunjukkan silahkan ya. Yang mau menunjukkan mungkin silahkan. Helmi mungkin? Helmi? Bisa berhasil sampai bikin secondary servernya? Masih Pak, nyoba Pak. Saya Boleh share screen dulu? Nyobanya sampai mana? oke Pak. Oh ya, sambil nunggu itu nilai NTS sudah bisa dilihat ya di mana di My Ubaya. Nanti detailnya setelah ini saya share detail penilaiannya. Nanti silakan kalau misalnya ada yang nggak cocok ya, silakan boleh diinfokan ke saya. Tapi nanti setelah kuliah saya akan share file NTS-nya ya. Tapi file finalnya yang NTS bisa dilihat di My Ubaya. Tapi itu masih belum final ya. Kalau Anda merasa tidak cocok ya, nanti detailnya bisa Anda lihat setelah ini. Oke, silakan share screen mungkin Helmi. Boleh sampai mana tadi? Biar saya juga tahu kira-kira problemnya apa ya di tempat atau di laptop Anda. Nanti kita bisa diskusikan bersama-sama ya. Saya masih nyoba setting-setting folder lognya Pak. Oh, masih di situ. Oke lah, oke. Oke, dilanjutkan saja. Kalau gitu saya coba lanjut dulu ya. Nanti kalau ada informasi yang tertinggal, bisa dilihat di record video saya, atau mungkin Anda bisa stop dulu pekerjaan Anda. Kita coba masuk dulu ke yang file over-nya. Jadi file over itu ya database kita, yang di primer itu kita matikan. Setelah itu kita coba restore ke database primer database sekunder kita yang kedua ya. Saya share screen dulu. Oke ya. Oke, ini yang di instance default-nya kita lakukan disable ya untuk jobs-nya. Oke, saya coba share screen aja di Windows-nya. Oke, ini. Ini sudah terbentuk beberapa ya. Ini kan sama ya. Size-nya sama ya. Ini yang di primer,
Nah, di sekunder ya coba. Nah, di primer ada berapa ini? Oke ya. Oke, ini sudah terbentuk beberapa. Ini yang di server primernya ini di bagian jobs-nya ya. Ini yang LS backup tadi. Ya, ini ya. LS alert ini ya. Tadi namanya kan LS alert bla 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 ini ya. Saya coba disable dulu ya sebentar. Ini kalau kita lihat di PPT itu LS backup employee. Ini sebetulnya kan yang saya buat sebelumnya ya, sebelum perkuliahan ini. Ini saya coba disable aja. Yang ini kan harusnya disable juga ini. Oke, ini aja, ini saya disable ya. Oke. Setelah di disable harusnya ini sudah mati ya. Ini tas saya restore ya, restore transaction log ya, pilih yang transaction log. Oke, saya coba cek dulu. Ini kita pilih yang from device ya. Loh, sebentar. Tas, restore, transaction log from device. Kita pilih yang bentar. Ini kita pilih yang tas, restore, transaction logs. Kita pilih folder sekundernya. C, database sekunder. Ini ya di sini ya. Sebentar, ini harusnya kan log transaction ya. Kita copy aja di sini bisa, nggak bisa sebentar. Nah, ini kita bisa pilih si transaction log-nya. Oh, di sini ya sebentar. Ini kita bisa pilih yang mana yang mau kita restore ya. Ini agak beda dengan yang ada di slide ya. Database sekunder. Nah, ini kita bisa pilih. Ini tadi kesalahannya saya tadi kan itu ya. Yang standby mode-nya nggak saya aktifkan. Jadi ya agak sedikit berbeda dengan yang ada di slide ya. Oke, ini bisa kita pilih. Misalnya kita pilih yang ini ya. Ini kalau kita lihat nama filenya itu menunjukkan tanggalnya ya. 2021 10 bulan 10 tanggal 26 pukul 8.39 lebih 1 gitu ya. 36 lebih 1 gitu ya. Kan tiap 3 menit sekali tapi dia mengkopinya tiap 5 menit sekali. Oke. Kita klik OK. Bentar. Which to resend apply the database. Terlalu awal, terlalu dini ya. Nah, ini memang beberapa kali saya coba kalau kita merestore-nya terlalu awal itu seperti ini. Tapi apa, saya coba pilih yang waktunya lebih lama ya. Tadi kan kita sempat nunggu beberapa menit itu kan biar tadi nggak terlalu cepat ya. Atau gini aja.
Kita restore yang paling lama ya, 824 ya. Bisa nggak ya? Sebentar. Ini kita remove. Kita remove. Masih ya, to resend ya. Too early to apply di database ya. Ya ini kemarin saya beberapa kali mencoba seperti itu, tapi nggak apa-apa. Nanti kita coba tunggu saja. Mungkin dari Anda sudah bisa, mungkin Zeva-nya tadi bisa nggak di restore? Silakan. Di saya masih belum bisa Pak restore-nya. Ada error tapi yang agak beda. Bisa share screen, mungkin saya coba stop share dulu ya. Ya, betul Pak. Errornya beda ya. Sudah di stop belum tadi yang apa namanya agentnya tadi? Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Coba di restore yang di SQL Server 2 ini ya. Iya Pak. Transaction logs ya. Mungkin yang paling lama 21 itu coba. Oh ya, yang ini ya Pak. Ya ya. Ya itu. Ini langsung gini kan? Langsung di oke. Oke. Itu kemarin beberapa kali saya coba, saya tunggu beberapa menit baru nanti bisa. Oke, nggak apa-apa. Ini tunggu aja. Nanti setelah ini mungkin bisa dicoba lagi ya. Ya ini ditunggu. Ada error gitu, Pak. Errornya sama beda ya. Beda Pak. Beda sama punya Pak. Exclusive access could not be obtained because the database is in use. Oke, diklik oke dulu. Mungkin bisa stop share dulu, kita nanti coba cari ya untuk problemnya tadi ya. Sebentar saya coba cek dulu di slide. Database in use tadi ya. Ya, saya Iya, coba. Pak. Ya, saya coba. Mungkin bisa di itu dulu ya. Nanti di search di Google soal problem solvingnya gimana. Nanti kita coba diskusikan ya. Bentar saya coba share punya saya lagi. Mungkin kalau teman-teman ada yang errornya yang lain lagi, silakan ya. Mirip dengan punya saya atau seperti punya itu ya, punya siapa? Zevanya ya. Silakan nanti bisa di. Ini saya disconnect dulu yang pertama tadi ya. Saya coba restore lagi. From device. Add. The log in this backup set begins at blah blah blah, which is to resend to apply to the database. Oke, ini kita tunggu saja dulu ya, karena tadi beberapa kali saya coba di sebelumnya itu saya coba tunggu beberapa menit, nanti baru bisa di restore ya. Jadi memang downtime-nya ini agak lama kalau kita menggunakan log shipping, tapi sebetulnya harusnya bisa sih, saya coba cek dulu ya, which is to resend tadi ya. Nanti silakan dicoba ya, setelah ini di komputer Anda masing-masing silakan Anda coba, terus setelah itu ditunggu beberapa saat ya, nanti kita baru restore ya. Coba tadi
errornya tadi tulisannya. Coba searching di Google dulu. Oh, ini sudah berhasil tadi. Oh, saya berhasil tadi. Ya, ditunggu beberapa saat ya. Tadi barusan punya saya berhasil tadi. Saya bisa restore. Saya coba ulang lagi mungkin di atas. Restore. Oh iya, tadi sudah berhasil saya. Transaction log-nya nggak bisa saya pilih ini. Jadi punya saya sudah berhasil tadi. Ya, ditunggu beberapa saat baru nanti bisa di restore ya. Tadi kita restore sekitar pukul 8.30, terus 8.51 baru bisa itu ya, kita restore ya. Mungkin bisa ada settingannya, mungkin saya coba cari ya. Kenapa kok harus dalam jangka waktu tertentu ya, nggak bisa langsung cepat ya. Nanti saya coba cari mengapa seperti itu. Kita coba share screen lagi di PPT-nya. Oke, ini kalau berhasil gini ya, nanti employee-nya sudah bisa kita akses. Ini ada tugas ya. Tugasnya adalah carilah artikel dan rangkum apa yang Anda dapatkan terkait dengan clustering dan replication pada SQL Server. Ya tadi sudah sempat saya bahas ya. Ada beberapa teknik untuk meningkatkan availability di SQL Server. Salah duanya adalah clustering dan replication. Yang kita pelajari barusan adalah log shipping, dan kita juga nanti akan belajar database mirroring ya. Dan ternyata ini yang dua ini Anda coba cari ya. Silakan Anda gunakan berbagai macam sumber artikel di internet terkait dengan teknik clustering dan replication. Nah, ini nggak perlu Anda coba ya, tapi kalau dicoba juga lebih bagus sih. Silakan Anda nanti buat dokumentasinya kalau mau dicoba ya. Kalau Anda ingin mencoba ya, kalau bikin artikel yang penjelasannya saja juga boleh, nggak apa-apa. Tapi saran saya juga bisa dicoba ya. Di clustering sama replication ini cara kerjanya gimana di SQL Server. Nah, cantumkan juga referensinya nanti. Setelah itu buat dalam satu laporan dengan format file nrp underscore nama pendek underscore laporan.pdf ya, dan upload sebelum deadline. Deadline-nya minggu depan. Saya sarankan Anda gini aja, saya tentukan ya, silakan Anda coba ya clustering sama replication di SQL Server. Bukan hanya menjelaskan mengenai apa itu clustering, apa itu replication ya, tapi Anda juga coba ya di SQL Server Anda masing-masing. Oke, silakan. Mungkin cukup ya untuk perkuliahan kita hari ini. Silakan dicoba untuk yang log shipping-nya. Kalau ada masalah kita bisa diskusikan di grup Telegram. Setelah ini akan saya share nilai NTS ya, detail nilai NTS-nya di grup Telegram ya. Linknya nanti akan saya share. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya akhiri ya untuk perkuliahan kita hari ini. Saya end meeting. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya end meeting ya. 3, 2, 1. Coba. Ya, sama-sama.